Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya sudah menerima dan tentunya membaca pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan seputar integrasi nasional ya. Dan akan saya bacakan satu persatu dengan jawaban yang singkat karena ada yang lucu-lucu. Misalnya begini lucunya itu, cara menghentikan aksi demonstrasi. Ya jangan, demonstrasi biarkan saja, itu hak ya, karena menyuarakan aspirasi di luar institusi formal di DPR. Jadi boleh, nggak usah. Tapi yang tidak boleh adalah anarkis. Itu penting ya. Bahkan ya ada pertanyaan yang kaitannya dengan Pancasila. Kita ini kan tentang integrasi nasional ya. Kalau bahwa integrasi nasional itu merupakan keharusan dari praktek atau keharusan dari sila ketiga Persatuan Indonesia, ya. Tapi pertanyaannya jangan soal Pancasila. Ya. Lucu juga itu. Baik, saya mulai saja ya. Ada kelompok yang menanyakan tentang bagaimana cara mengintegrasikan bangsa Indonesia pada masa sekarang. Bangsa yang mana banyak terjadi kesenjangan dan menggaris besarkan si kaya dan si miskin. Jadi ya bagaimana mengintegrasikan itu kita tidak lain berpijak pada ideologi nasional dasar negara kita Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang paling penting. Bagaimana caranya? Gunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Totale Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara total, begitulah kira-kira. Caranya mengintegrasikan bangsa Indonesia. Si miskin dan si kaya kalau dengan Pancasila dan Undang-Undang 45 sebenarnya tidak akan. Persoalannya apakah sudah dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Itu persoalannya. Baik, kedua ya, ada kelompok yang menanyakan sekarang ini masalah apa yang paling menonjol dalam penghambatan integrasi nasional dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut. Sejarah ada konstelasi atau pro kontra, pertarungan gagasan ya. Pertarungan gagasan, bukan konflik kepentingan, bukan, tapi pertarungan gagasan antara nasionalisme Islam dan nasionalisme sekuler. Cara menghambatnya, cara mengatasi masalah ini ya tentu kita sudah mensudahi kok dengan lahirnya Piagam Jakarta yang menonjol ke nasionalisme Islam, kemudian dianulir atau disepakati, hasil kesepakatannya tanggal 18 Agustus 45, dihapusnya 7 kata itu ya. Maka ketuhanan yang Maha Esa itu sudah, itu cara mengatasinya seperti itu. Salah satunya sudah sepakat di situ. Ya, yang selebihnya ya tentu meningkatkan persatuan ya, persatuan nasional. Karena yang menonjol itu persoalan-persoalan yang kesukuan, persoalan-persoalan keagamaan. Nah, maka yang dulu ada pertarungan nasionalisme Islam dan nasionalisme sekuler, maka solusinya jalan tengah, yaitu nasionalisme Indonesia, nasionalisme bersama-sama, yaitu kesatuan seluruh rakyat dengan menghapus 7 kata di Piagam Jakarta menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang berlaku. Nah itu. Ada lagi ini, ketika ada beberapa pertanyaan sih, waduh banyak sekali, kalau saya baca satu persatu ada 27 pertanyaan. Ini ada ketiga ya. Apakah dengan hilangnya salah satu faktor pendorong internasional maka akan menghilangkan integritas tersebut, ataukah cukup satu faktor saja untuk mendorong adanya integrasi nasional? Ya, tentu hilangnya faktor pendorong, salah satu unsur atau pendorong yang di PowerPoint itu ya tentu kita kurang
bisa integrasi nasional kurang. Kalau apakah cukup dengan faktor itu saja, ya tidak, tentu kita bisa nambahin sendiri ya. Misalnya pertukaran mahasiswa Barat Timur Tengah diacak, ya, penerimaan PNS-nya diacak, pekerjaan juga begitu diacak, perekonomian, ya, investasi dan lain-lain. Tentu itu adalah faktor pendorong yang tambahan-tambahan ya. Ada 4 upaya yang harus dilakukan mahasiswa ikut mengintegrasikan nasional terhadap ancaman perpecahan dari aspek kehidupan sosial. Ya, upaya yang harus dilakukan mahasiswa ya jangan lupa mahasiswa itu belajar menuntut ilmu, dan yang lebih penting tidak hanya menuntut ilmu tapi mendapatkan ilmu ya. Setelah itu apa yang dilakukan mahasiswa setelah mendapatkan ilmu? Mencari ilmu dan mendapatkan ilmu, maka setelah mendapat ilmu dipraktekkanlah ilmu itu ya, di tengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Pertanyaan kelima, sekarang ini masih masalah apa yang paling menonjol dalam penghambatan integrasi nasional dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Sudah ya? Sudah ini. Kok sama? Kok sama sih? Ini pertanyaan yang sama, berarti tahu resikonya ya. Nama-nama tersebut pasti berkurang nilainya ya. Oke. Ini ada pertanyaan juga. Sebagai mahasiswa, bagaimanakah cara memberitahukan masyarakat tentang mana itu? Tadi kayak sudah. Misalkan tentang pentingnya toleransi terhadap perbedaan beda-beda dengan cara menghentikan anti demokrasi yang ada di Indonesia dan cara menghentikan, enggak lah ya. Jadi bagaimanakah sebagai mahasiswa cara memberitahukan masyarakat tentang pentingnya toleransi? Ya, yang terpenting di sini berarti mahasiswa ya sebagai masyarakat intelektual yang masih muda, energik, penuh semangat, penuh untuk mencapai cita-cita ke depan, maka yang paling penting keteladanan sikap, ketegasan atau memegang prinsip persatuan Indonesia ini ya, itu yang paling penting. Kalau bagaimana cara menghentikan itu? Demonstrasi jangan dihentikan, yang dihentikan anarkisnya. Demonstrasi itu salah satu cara menyampaikan aspirasi, salah satu cara untuk mengevaluasi berjalannya kebijakan negara misalnya, atau bahkan menuntut negara untuk lurus sesuai ideologi nasional dan konstitusinya ya. Ada pertanyaan lagi nih, beda negara komunis dengan negara demokrasi adalah kebutuhan di negara komunis dipenuhi oleh negara, namun tidak boleh mengkritik pemerintah, sedangkan negara demokrasi kebutuhan pangan mencari sendiri namun boleh mengkritik pemerintah. Namun di negara Indonesia yang juga termasuk negara demokrasi di mana kebutuhan pangan mencari sendiri, kenapa tidak boleh mengkritik pemerintah? Contoh seperti Bintang Emon yang mengkritik pemerintah pun namun difitnah korban dan sebagainya. Waduh, saya belum pengalaman menjadi penguasa ya, tetapi saya ikut merasakan betapa bahwa kritik itu sangat penting dan perlu. Jadi saya sebagai orang warga negara biasa menganggap bahwa kritik itu penting dan perlu, maka saya gambarkan andaikan saya jadi penguasa juga akan memandang perlu dan penting, kemudian menerima kritik. Demokrasi bukan berarti cari makan sendiri ya. Jadi artinya demokrasi itu ada banyak hal seperti yang sudah di video lainnya dalami. Nanti akan dapat esensinya di video tersebut ya. Nah, kemudian
Kemudian ada lagi bagaimana cara mengurangi penghambatan integrasi nasional. Ini apa namanya? Kalau bagaimana cara mengurangi penghambatan ini sama juga nih ya. Kalau untuk cara mengurangi penghambatan, ya tentu pertama kita mengintegrasikan, ya hambatan itu jangan sampai terjadi. Maka cara menguranginya ya konsisten saja terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, itu aja ya. Pertanyaan ke-9, menurut definisi pentingnya integrasi nasional untuk menyatukan perbedaan dan menghargai perbedaan, akan tetapi mengapa dalam kenyataannya masih sering dijumpai pertikaian yang dibawa karena adanya perbedaan tersebut, seperti contoh kasus para pelajar Papua yang mendapat perundungan oleh para pelajar lain. Jadi apakah integrasi hanya sebuah kalimat atau sebenarnya benarkah alat pemersatu perbedaan jika masih banyak dijumpai kasus seperti itu? Selain itu, apakah integrasi nasional di Indonesia sudah benar-benar berjalan dengan baik dan semestinya sesuai dengan yang berlaku? Begini saudara, jadi persatuan Indonesia, kesatuan Indonesia itu begitu pentingnya. Maka semua elemen masyarakat tidak harus bisa menerima perbedaan. Lebih penting perbedaan yang terutama adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, itu yang terpenting. Oke, nanti untuk melanjutkan pertanyaan ke-10 sampai ke-27 kita lanjut di video berikutnya.